Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema merancang pemasaran jasa bandara. Pemasaran jasa bandara perlu dirancang terlebih dahulu. Jasa atau jasa bandara adalah tindakan atau kinerja bandara yang dapat ditawarkan dari pihak pengelola bandara kepada pihak yang membutuhkan. Jasa bandara pada dasarnya tidak berwujud dan tidak dapat menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya terkait dengan produk fisik. Definisi tersebut secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa saat ini industri jasa berada di mana-mana, termasuk di bandara. Penyedia jasa bandara seakan-akan membuat pabrik jasa yang menyediakan jasa kepada pabrik barang. Selain itu, mereka yang berada di sektor retail seperti kasir, juru tulis, tenaga penjualan, dan perwakilan jasa pelanggan. Mereka juga menyediakan jasa. Kondisi ini semakin jelas memperlihatkan bahwa semakin banyak produsen, distributor, dan pengecer menyediakan jasa yang mempunyai nilai tambah atau jasa pelanggan yang sangat baik untuk membedakan diri. Banyak pengelola bandara menggunakan internet untuk menjangkau pelanggan. Segmentasi pasar. Gambaran perkembangan dan pertumbuhan industri jasa memberikan penjelasan tentang adanya realitas baru yang harus dihadapi oleh para pemasar jasa, yaitu adanya pergeseran relasi dengan pelanggan. Pelanggan terlibat langsung dalam peningkatan kualitas distribusi jasa, dan saat ini pelanggan semakin kuat dengan posisi tawar yang lebih tinggi dibanding pemasar. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penyedia jasa harus merancang dan mengelola jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Terdapat hubungan yang kuat antara sensitivitas waktu dan kemampuan penumpang, yaitu tidak semua wisatawan yang berpengalaman ditemukan sensitif terhadap waktu. Dari peserta yang sensitif terhadap waktu, tidak ada ditemukan terlibat dalam lingkungan bandara. Korespondensi hasil ini menyiratkan adanya inverse hubungan antara sensitivitas waktu dan keterikatan. Dengan kata lain, wisatawan yang tidak peka waktu terlibat dalam lingkungan bandara. Manfaat melakukan segmentasi setidaknya ada aspek yang dapat diperoleh, yaitu
mendesain jasa yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar, menganalisa pasar, menentukan peluang, menguasai posisi yang superior atau unggul dan kompetitif, menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Segmentasi penumpang oleh Lufthansa. Lufthansa membagi penumpangnya menjadi 6 segmen yang berbeda, masing-masing dengan atribut yang berbeda. 46% pelanggan yang efisien. Mereka melakukan perjalanan bisnis dengan penerbangan jarak pendek, terbang di kelas ekonomi. Selanjutnya 14% pelanggan yang mencari kenyamanan. Mereka melakukan perjalanan bisnis dengan penerbangan jarak jauh, terbang di kelas ekonomi dan ekonomi premium, yaitu di atasnya ekonomi ya, di mana tempat duduknya agak longgar. Selanjutnya 10% pelanggan yang mencari privasi. Mereka melakukan perjalanan bisnis semua rute, terbang di kelas 1 dan bisnis. Ada juga 5% pelanggan yang mencari eksklusivitas. Mereka melakukan perjalanan liburan, semua rute hanya terbang di kabin premium. Kemudian 19% pelanggan yang mencari petualangan, bepergian dalam perjalanan liburan, penerbangan jarak jauh, terbang di kelas ekonomi. Selanjutnya 6% pelanggan keluarga yang mencari peduli. Mereka melakukan perjalanan liburan semua rute, terbang di semua kelas. Segmentasi pasar. Seiring bertambahnya ukuran maskapai penerbangan berbiaya rendah, maskapai penerbangan lama telah berjuang untuk menyeimbangkan harapan penumpang yang setia dengan menemukan cara baru untuk bersaing dengan maskapai penerbangan ini dan meningkatkan tarif tambahan, menemukan cara untuk mengelompokkan penumpang secara strategis sambil mempertimbangkan pesawat kabin. Sebagai contoh, pesawat American Airlines memperkenalkan hingga 5 kabin tempat duduk yang berbeda dan tingkat jasanya yang akan berkisar dari jasa premium tinggi hingga opsi super dasar dan terbatas yang didedikasikan untuk ultra sensitif harga. Berharap untuk bersaing dengan maskapai berbiaya rendah di utama mereka, ya. Jadi pada penerbangan yang mereka miliki. Kelas utama dan kelas bisnis yang akan menawarkan
tempat tidur datar, jasa premium, dan privasi penuh. Ekonomi premium lebih banyak ruang kaki dan fasilitas. Ekonomi memungkinkan pelanggan untuk memilih kursi, makanan, dan bagasi ekstra. Ekonomi dasar tidak ada pengembalian uang, tidak ada tambahan bagasi. Jaringan bisnis bandara menyediakan alat yang lebih spesifik untuk konteks saat ini, namun cukup umum untuk menganalisis bandara manapun sesuai dengan karakteristik. Inti dari model adalah identifikasi agen jaringan yang berinteraksi dengan bandara. 4 agen telah diidentifikasi sebagai pemangku kepentingan terdekat dalam bisnis bandara dan penting untuk definisi jasa bandara dan strateginya. Namun urutan penyajiannya tidak menunjukkan peringkat atau kepentingan relatif di antara mereka. Pemangku kepentingan non-pengguna atau non-user stakeholder termasuk entitas dan institusi yang kepentingannya terutama didorong oleh hal-hal positif dampak yang dihasilkan oleh bandara atau oleh pengentasan eksternalitas negatif. Hubungan non-bisnis antara bandara dengan pemangku kepentingan non-pengguna dimediasi oleh peran bandara sebagai promotor lapangan kerja, peluang pariwisata, dan perdagangan. Selain secara langsung berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur bandara, non-pengguna pemangku kepentingan juga dapat memberikan atau bekerja sama dengan bandara dalam penyediaan insentif untuk jasa bandara. Jaringan bisnis bandara. Maskapai juga berinteraksi dengan hubungan B2B atau bisnis ke bisnis dengan agen ketiga di jaringan bisnis bandara, yaitu unit bisnis penerbangan. Unit-unit ini menyediakan jasa kepada maskapai penerbangan dan bandara. Yang penting untuk kegiatan terkait penerbangan seperti kontrol lalu lintas udara, jasa meteorologi, komunikasi, bagasi, penanganan bagasi, penanganan penumpang, pembersihan pesawat, penyediaan bahan bakar, perawatan pesawat, catering dalam penerbangan, bandara, keamanan bandara, dan pemadam kebakaran, serta jasa keselamatan penerbangan. Ada juga hubungan B2B antara bandara dan unit penerbangan. Hal ini memastikan bahwa bandara menyediakan maskapai penerbangan
dengan akses jasa yang kompetitif dan menjamin lingkungan yang cukup menarik untuk unit penerbangan sambil memenuhi semua yang peraturan yang berlaku. Terakhir, unit bisnis non-aeronautika atau sisi darat menyediakan jasa penting yang melengkapi produk bandara dengan kegiatan non-penerbangan. Penyewa dan pemegang konsesi belanja retail, parkir atau penyewaan mobil, serta penyedia jasa keamanan dan kebersihan merupakan bagian dari unit ini. Ada hubungan B2B antara entitas dan perusahaan bandara, baik unit bisnis non-aeronautika atau unit bisnis sisi darat maupun bandara terhubung dengan pelanggan jasa retail dan sisi darat, serta kegiatan berikut acara-acara yang lain. Bisnis bandara telah berkembang sedemikian rupa sehingga jauh lebih dikenali dibanding dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Dinamika baru muncul di pasar yang diliberalisasikan secara kuat pada industri bandara. Maskapai oposisi penerbangan dan regulator saling menyiapkan diri dalam rangka menawarkan jasa penerbangannya. Positioning jasa. Tahap terakhir dalam pemasaran sasaran adalah penentuan posisi produk jasa. Perusahaan memformalkan posisi pernyataan posisi yang menentukan posisi yang ingin mereka tempati di benak pelanggan yang menjadi target mereka relatif terhadap produk atau jasa pesaing lainnya. Pelanggan terus membandingkan produk atau jasa, oleh karena itu pemasar harus membangun strategi positioning mereka untuk meningkatkan persepsi pelanggan dan prospek tentang produk mereka. Identitas persepsi lingkungan yang dimiliki penumpang dari 12 maskapai penerbangan dan menghubungkan persepsi ini dengan kinerja lingkungan aktual maskapai penerbangan. Menggunakan faktor beban, usia pesawat, dan indeks atmosfer airline sebagai proksi untuk kinerja lingkungan. Berdasarkan survei terhadap lebih dari 600 penumpang di Bandara John Lennon, Liverpool, penelitian ini menganalisis persepsi wisatawan udara terhadap maskapai penerbangan dari perspektif lingkungan. Hasilnya menunjukkan bahwa maskapai meskipun ada perbedaan yang signifikan
dalam persepsi lingkungan masyarakat terhadap maskapai penerbangan. Namun, posisi maskapai tidak berkorelasi dengan kinerja lingkungan mereka yang sebenarnya. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan mendukung penelitian sebelumnya di industri lain bahwa dalam banyak kasus kinerja aktual kurang memperoleh dukungan.